Bicara soal gonjang-ganjing calon pelatih kepala timnas kita setelah pasca diberhentikannya kerjasama antara Patrick Kluivert dan juga PSSI untuk menukangi timnas kita pasca kita kegagalan tuh di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B yang berlangsung di Jeddah. Kita kalah tentunya dari Arab dan Irak. Nah, sekarang banyak nama-nama bermunculan, ya. Saya juga sudah bilang di video saya sebelumnya ada beberapa nama memang. Namun sampai sekarang memang masih menjadi tanda tanya karena PSSI belum bisa memberikan keterangan resmi siapa calon penggantinya, ya. Dalam hal ini pengganti Kluivert, ya teman-teman. Nah, kita akan menghadapi FIFA Matchday di antara tanggal 10 dan tanggal 18 November yang akan datang. Ada 2 laga. Kita juga belum tahu lawan-lawan yang akan disiapkan oleh PSSI untuk menghadapi timnas kita. Apakah kita akan melakoni partai tandang atau akan kembali kita akan menjamu 2 lawan di FIFA Matchday itu, entah di GBK atau mungkin di luar Jakarta atau bahkan mungkin di Kalimantan sana, di Sumatera atau bahkan mungkin di Papua. Nah, kita tidak tahu teman-teman, ya, itu menjadi urusan bagi PSSI. Tapi yang paling hangat tentunya dan panas dalam pembicaraan adalah sosok pelatih, figur terbaik untuk timnas kita, ya. Sudah bermunculan nama-nama Jesus Casas, mantan pelatih Irak, ya, yang sebelum diganti oleh Graham Arnold sebagai pelatih yang mengenal karakter sepak bola di Asia karena sudah bersama dengan Irak. Juga ada Timur Kapatse yang katanya bisa juga dipakai untuk tim nasional kita, ya, termasuk dengan mungkin saya banyak yang meminta kembalinya STY walaupun itu terasa sangat sulit, ya itu sah-sah aja dari penggemar, ya, yang masih ingin tentunya. Dan banyak pelatih misalnya Giovanni Van Bronckhorst yang saat ini menjadi asistennya Arne Slot di Liverpool. Bisa juga teman-teman dengan misalnya Mark van Bommel. Ini juga punya rekor yang bagus, bahkan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Untuk CV-nya, ya rekornya tuh oke. Sejak dia menangani di PSV dan sampai di Royal Antwerp, saya pikir ini pelatih yang oke, ya, yang bagus juga kalau diambil. Walaupun ada nama lain yang sempat disodorkan kalau misalnya ini dari Belanda, yaitu adalah Philip Cocu. Tapi saya pikir saya lebih enak tuh dengan Mark van Bommel. Namun dari semua itu, ya, karena ini pelatih yang dicari adalah sudah mengenal sosok sepak bola Asia juga lebih dekat, ya, saya memilih PSSI itu coba mendekati Paulo Bento, ya. Ini pelatih asal Portugal yang sudah mengenal banyak dengan karakter sepak bola budaya di Asia, ya, karena dia 4 tahun menangani Korea Selatan, negaranya Sintayong, ya, ini sampai 2022 dia tangani dari 2018 dan rasio kemenangannya itu tinggi bersama dengan Korea, kan bawa Korea itu ke babak 16 besar di Piala Dunia di Qatar. Nah, sebelum dia diberhentikan, kalau saya lihat di sini itu luar biasa, ya, bagaimana dia bersama dengan Korea Selatan, ya, dengan 57 pertandingan itu hanya 9 kali kalah, ya, 35 kemenangan, bagus sekali, 35 kemenangan 13 imbang, ya. Bahkan Korea di tangan dia mencetak 100 gol dan hanya kemasukan 46 gol dengan persentase yang tinggi 61,40%. Berarti ini tinggi untuk ukuran seorang pelatih di Korea Selatan, ya. Kemudian dia dipilih oleh Federasi Sepak Bola di Uni Emirat Arab 25 Maret yang lalu. Mungkin dia berhenti, tapi agak unik berarti. Bukan karena kegagalan dia, bukan karena dia tidak berhasil dengan Uni Emirat Arab, justru lagi bagus-bagusnya. Makanya banyak dikecam juga federasi ketika dia oke, di putaran ketiga sedang menatap untuk bersaing dengan Uzbekistan. Terpaut angkanya hanya 4 waktu itu di grup A. Ya, di putaran ketiga tiba-tiba Bento itu diberhentikan. Padahal dia melakoni pertandingan di grup A itu bersama dengan Uni Emirat Arab, 4 pertandingan di grup A, 3 kali menang, 1 kali kalah. Coba teman-teman, tiba-tiba federasi itu memberhentikan dia. Ironisnya, di saat dia berhenti sama seperti STY, lagi menang 2-1 lawan Korea Utara dan peluang untuk lolos terbuka. Tapi kemudian kalau STY kemarin kan menang lawan Arab Saudi di Jakarta, kemudian ada pemutusan. Dia menang lawan Korea Utara, tim yang kuat kalau bisa dikatakan. Namun tidak cukup, padahal cuma 1 kali kalah.
Ini pelatih bagus, berusia 57 tahun. Kalau dengan Uni Emirat Arab itu dia dari 9 Juli 2023 sampai dengan 26 Maret 2025, 26 pertandingan. Ya, yang main 6 kali kalah saja dalam 26 laga. Ya kan? Kalau Kluivert itu sudah 4 kali kalah, cuma 8 laga sudah 4 kali kalah. Kalau ini dengan Uni Emirat Arab 26 laga, hanya 6 kekalahan, 14 menang dan 6 seri. Ya, mencetak 48 gol dan hanya kemasukan 22 gol. Persentase kemenangannya tinggi juga. 53,85% persentase winnya. Ini ya data-data ini yang harus kita miliki, dan dia bagus. Pernah melatih Cristiano Ronaldo. Dia berada di Piala Dunia 2014 kan, 4 tahun dia dari 2010-2014 dengan tim nasional Portugal. Nah, kalau sudah pernah menangani tim nasional Portugal, ya kita tidak ragukan lagi, tidak terbantahkan lagi. Ya, kalau Ronaldo tuh pernah dibawa dia dan presentasinya juga bagus. Ya, oke, kalau bersama dengan Portugal. Dia sebelum itu juga dengan Olympiakos di Yunani, sebelum dia sesudah itu dia ke Cina ke klub Chongqing ya di Cina, di Liga Cina. Jadi untuk Asia dia tahu persis karena sudah pernah melatih di Cina, sudah pernah melatih Korea Selatan ya, dan Uni Emirat Arab yang luar biasa. Ya, kemudian kita bisa melihat kalau dia di Cruzeiro di Brasil juga, salah satu klub papan atas di Brasil, dia pernah ikut menangani. Kalau di Portugal dia menangani 21 September 2010 teman-teman, sampai di 2014 11 September itu 47 laga yang ditangani. 47 laga, Portugal hanya 9 kali kalah, 26 menang dan 12 kali imbang dalam 47 laga. Ini bagus kalau bicara di sini ya. Dia bisa dengan 91 gol mereka bisa cetak. Ya, dan hanya 49 gol kemasukan, jadi ada plus 42. Rasio kemenangan bersama dengan tim nasional Portugal top 55,32%. Ini tinggi. Makanya saya ini ingin mengarahkan, cobalah PSSI Pak Erik untuk mendekati Paulo Bento untuk bisa melihat, walaupun nama-nama tadi yang sebut itu oke saja, tapi ini memang punya CV yang tidak terbantahkan. Jadi begitu dia sampai dilihat, orang akan bilang, oh ya benar, ini bagus, pelatih yang baik. Karena tidak mudah kan, saya bilang tadi, tim nasional Portugal dia pernah menangani itu dengan presentasi kemenangan yang sangat tinggi ketika Cristiano Ronaldo berada di bawah Paulo Bento dan dia berada di Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Ya, ini pelatih yang saya bilang cocok buat kita. Sampai di sini saya berbicara.